Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la walida wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustaba. Wassalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhal muslimun, ikhwani fillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a la'allakum tattaqun wa la'allakum turhamun. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tempuhlah suatu jalan, suatu media yang dapat menghantarkan dirimu semakin lebih dekat kepadanya. Berjuanglah kamu menuju jalannya. Dengan begitu kamu mesti sukses dan beruntung. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35. Wa qala fi ayatin ukhra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa yang telah aku berkahi sekelilingnya, supaya aku dapat memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaranku. Sesungguhnya Dia Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Sadaqallahul azim. Ayuhal muslimun, jamaah ibadah Jumu'ah Masjid Miftahul Jannah wafaqakumullah, adalah merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh kita abaikan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yakni bersyukur kepada Allah oleh karena Allah dalam melimpahkan rahmah dan nikmatnya tidak pernah melihat waktu, tempat, dan keadaan. Sebab itu, agar Allah ridho menambah nikmat-nikmat dari yang telah kita terima selama ini, dan sekaligus Allah ridho
supaya kita dapat mendayagunakan dan memanfaatkan nikmat-nikmat itu agar mampu mewujudkan hal-hal yang baik dengan cara-cara yang baik bersama orang-orang yang baik sehingga hasilnya lebih baik dan kita menjadi yang terbaik. Marilah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan keimanan itulah kita akan dituntun untuk istiqomah, melakukan hal-hal yang paling lurus dan benar, sehingga kita mencapai apa yang diinginkan oleh Allah. Dengan takwa itu, agar kita memiliki kompetensi, kemampuan yang melekat pada diri kita untuk menghindarkan segala hal yang salah, segala hal yang mengakibatkan dosa, sehingga kita aman dari ancaman dan siksaan Allah. Yang keempat, pada kesempatan ini, hari ini kita berada di tanggal 27 Rajab tahun 1447 Hijriah. Sebab itu saya doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua secara khusus di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan hantarkan kami agar sampai di bulan Ramadan tahun ini untuk mengoptimalisasikan mengisi bulan Ramadan siang dan malam hari sehingga menjadi maksimal dan optimal. Berkenaan dengan ini, izinkanlah khotib menyampaikan khutbah singkatnya dengan tema aktualisasi dan implementasi nilai-nilai strategis Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di dalam tafsirul Qur'anil Azim, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua peristiwa yang ada di alam jagat raya ini wajib kita jadikan untuk menjadi pelajaran, termasuk peristiwa yang diberikan secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Isra dan Mi'raj, juga harus kita jadikan pelajaran, supaya dengan mengambil pelajaran dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan mampu untuk mengaktualisasikan, bukan hanya sekedar mengenali sejarah masa lalu, bukan. Harus kita aktualisasikan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Isra dan Mi'rajnya Rasul ada sejumlah nilai-nilai strategis. Apa sajakah nilai-nilai strategis yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul? Pertama adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Dari mana pesan ini kita ambil? Pada malam, di saat Rasulullah hendak diisrakan oleh Allah, maka datanglah malaikat Jibril. Di saat Nabi sedang istirahat berada di Al-Masjid Al-Haram, yang pada malam itu baru selesai untuk melakukan mubahasah, brainstorming bersama para sahabatnya untuk melakukan
pembahasan apa saja persoalan umat, termasuk bagaimana mendakwakan Islam kepada masyarakat yang masih terbelakang. Begitu sudah rapi selesai malam itu, langsung tertidur di dalam Al-Masjid Al-Haram. Pada saat Rasulullah sedang rohah, sedang tengah-tengah beristirahat, maka datanglah malaikat Jibril, langsung mapah, membawa Nabi Muhammad digandeng ke sumur Zam-Zam. Pada saat sampai di sumur Zam-Zam itulah langsung malaikat Jibril mendapat perintah dari Allah untuk melakukan tindakan, menempelkan tangannya di dada Rasul, langsung terbelah atas kudrah dan iradah Allah, lalu mengeluarkan segala yang ada di rongga dada, lalu disiram, dikucur dengan air Zam-Zam. Sudah selesai, dikembalikan dan pulih seperti sedia kala tanpa ada rasa sakit. Rasulullah sadar dan kembali seperti semula. Pesan ini adalah nilai strategis. Oleh para ahli tafsir melakukan analisis, mengapa pada malam itu Rasulullah harus dibersihkan jiwanya? Karena Rasulullah akan diperjalankan, akan dihadapkan berbagai persoalan yang amat sangat dahsyat, baik secara fisik maupun mental, supaya Rasulullah memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, memiliki keandalan dalam melaksanakan segala yang diperintahkan Allah. Maka dimulai dengan mensucikan diri. Itulah yang harus kita tarik. Kalau kita ingin sukses hidup, bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus melakukan penyucian jiwa. Cara menyucikan jiwa tidak harus dibedah. Ada petunjuk dari Rasulullah. Idza aznabal mu'minu, ketika orang beriman itu berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka dosa yang dilakukan ini meninggalkan noda di dalam hatinya. Semakin banyak noda, semakin banyak dosa, semakin banyak noda yang menutup hatinya. Maka fa in taba wastaghfara, kalau orang beriman ini mau bertobat dan mohon ampun, sokolat kolbuhu, maka hatinya akan menjadi bercahaya kembali. Dengan cara apa? Taba wastaghfara. Berarti kita harus menyucikan jiwa dengan cara bertaubat dan beristighfar. Dengan banyak bertobat, berjanji, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, berjanji untuk tidak mengulang, mohon ampun kepada Allah. Inilah yang harus kita perbanyak, supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan ini menjadi bersih, jiwa kita menjadi bersih. Pertanyaannya, apa civil effect, dampak balik yang dimiliki oleh orang beriman ketika taubat dan beristighfar? Maka Allah menyatakan, qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa? Man zakkaha, orang yang membersihkan jiwa. Lalu dikasih versusnya, lawannya, wa qad khaba, dan sungguh merugilah man dassaha, orang yang mengotori jiwa. Berarti kalau dalam kehidupan kita rajin bertobat, mohon ampun sebagai upaya untuk membersihkan jiwa, maka kita dijamin beruntung dan beruntung. Itulah pesan strategis yang harus kita tarik, kita aktualisasikan dan implementasikan dalam hidup. Yang kedua adalah ta'alum, proses pembelajaran. Dari mana ini terjadi? Ketika Nabi Muhammad diperjalankan pada malam itu menggunakan transportasi special edition, transportasi alat yang dipakai malam itu
adalah spesial, hanya Allah ciptakan hanya malam itu. Di luar itu nggak ada lagi. Karena supra, kecepatannya tidak bisa diatur, bisa dihitung dengan kecepatan pesawat terbang secanggih apapun. Jangankan kereta wush, nggak level. Sehingga dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu yang singkat. Nah, di perjalanan itulah linuriyahu min ayatina, Allah menunjukkan beberapa kebesaran Allah kepada Nabi yang Nabi belum pernah tahu sebelumnya. Karena Nabi nggak tahu, maka mencari tahu kepada malaikat Jibril yang sudah tahu. Lalu malaikat memberitahu, Nabi menjadi tahu. Itulah yang namanya proses ta'alum. Antara lain, pada malam itu Nabi ditunjukkan oleh Allah suatu kawasan di mana banyak para petani sedang bercocok tanam dengan ragam tanaman. Dalam waktu yang singkat selesai menanam, kok ya langsung berbuah. Begitu dipetik buahnya, kok langsung muncul lagi. Ini impossible, ghairu makul. Karena biasanya orang bercocok tanam butuh waktu. Begitu juga panen lagi butuh waktu. Nah, ini dalam waktu sekejap. Linuriyahu min ayatinya. Dari situ akhirnya Nabi belajar kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngajarin kepada Nabi. Itulah pesan strategis, berarti kita harus mau mencari tahu. Harus mau belajar. Yang sudah tahu harus mau mengajar, memberitahu. Proses pembelajaran kita lakukan sepanjang hayat. Pesan strategis yang ketiga adalah takmirul masjid, memakmurkan masjid. Nabi pada malam itu di Al-Masjid Al-Haram Mekah ini ibadah, memakmurkan Masjid Al-Haram untuk mengumpulkan para sahabat, memikirkan masalah umat. Begitu sampai di Al-Aqsa, atas kudrah dan iradah Allah, kun fayakunnya Allah, pada malam itu Allah menghidupkan nabi-nabi dan rasul sebelumnya sudah berada di Al-Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, menyambut kedatangan Nabi. Begitu Nabi disambut para nabi yang terdahulu berada di Al-Masjid Al-Aqsa, melakukan kegiatan workshop, kalau istilah sekarang. Nabi-nabi yang dulu presentasi, memaparkan, menyajikan pengalamannya, kemudahan dan kesulitannya masing-masing. Nabi Muhammad mengikuti dengan seksama. Sehingga Nabi Muhammad memiliki wawasan yang makro. Pengalaman nabi-nabi sebelumnya, kemudahan, kesulitan, semuanya ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi. Itu bagian daripada memakmurkan masjid. Bukan hanya sekedar nginep di hotel. Itu takmirul masjid. Tugas kita sekarang adalah, kita kalau ingin mengambil nilai strategis, mari kita harus sadar untuk mau memakmurkan masjid. Dengan memakmurkan masjid, bukti bahwa kita adalah mukmin sejati. Habis itu langsung di-mi'rajkan. Dari Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina, Allah mengangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah kawasan yang privasi. Sejak diciptakan itu belum pernah dijamah oleh makhluk siapapun, termasuk malaikat Jibril. Hanya spesial untuk menghadirkan Rasul terakhir yang bernama Nabi Muhammad. Pada saat di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, disitulah Rasulullah berpikir, karena melihat area dan suasananya di Sidratul Muntaha, Nabi belum pernah melihat sebelumnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at
wala khatara ala qalbi bashar. Maka Nabi berpikir, merenung apa ini segala macamnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, proses tafakkur dan tadabbur itulah yang harus kita ikuti. Sebab untuk mencapai suatu kesimpulan yang terbaik, untuk menghasilkan suatu masukan, maka hasil daripada tafakkur dan tadabbur. Kalau kita memang ingin mencapai yang terbaik dunia dan akhirat, maka kita harus meneladani yang namanya tafakkur dan tadabbur. Sehingga pada finally Allah mengeluarkan SK, surat keputusan dalam bentuk perintah melaksanakan ibadah yang atu-atunya, yaitu sholat fardu yang 5 waktu. Hanya sholat. Begitu ini sudah diterima oleh Nabi, sudah ada hasil daripada Mi'raj, kemudian Nabi kembali turun ke Al-Masjid Al-Aqsa, kembali lagi ke Al-Masjid Al-Haram, masih berada di malam hari. Para sahabat masih tidur. Pada saat dibangunkan, mereka mengikuti, kaget apa yang disampaikan Nabi. Ternyata Nabi menyampaikan pesan strategis yang kelima adalah ada amanah, menyampaikan pesan dari apa yang didapat Nabi dari Isra dan Mi'raj. Maka disitulah para sahabat celingak-celinguk, nggak percaya ini Nabi, percaya kok akalnya nggak nalar. Maka sponsor Abu Bakar, Abu Bakar angkat tangan, usaddiquka bima hadasa ilaika hadhihi lailah ya Rasulullah. Saya membenarkan apa yang terjadi padamu malam hari ini. Kan Abu Bakar sponsor utama membenarkan Nabi, maka Nabi memberikan award, penghargaan dengan predikat as-siddiq. Pesan strategis adalah menyampaikan amanah. Kalau kita ingin menjadi mukmin sejati, kerjakanlah, sampaikanlah amanah, kepercayaan, lakukan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai dikhianati. Nah, ternyata begitu disampaikan oleh Nabi, karena para sahabat belum tahu sholat kayak apa, Rasulullah memberikan presentasi, mendemonstrasikan sholat kayak apa. Begitu sudah Nabi sholat, baru menyampaikan kepada sahabatnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Itulah beberapa nilai strategis yang baru sebagian kecil saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengenali nilai strategis ini dapat kita aktualisasikan dan implementasikan di dalam diri kita, sehingga dengan memperingati Isra Mi'raj hari ini, pulang dari sholat Jumu'ah ini, kita bisa mengamalkan apa pesan yang terkandung di dalam Isra dan Mi'raj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurul wadud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. I'lamu ayyuhal ikhwah, annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih
Faqala ta'ala mukhbiran alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara was salibiyyin wal israiliyin alladzina kanu yuhajimuna al muslimina fi Filistin. Allahumma mazzik jam'ahum wa syattit samlahum wa zalzil aqdamahum zilzala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa ladzikrullahi akbar.